Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama Otaki Ota Terkini Podcast and Review. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Tapi sebelum kita perkenalkan dan apa yang akan kita bahas, kita saksikan dulu video berikut ini. Kampung Seribu Gonjong yang berada di barat 50 kota. Kata orang-orang, kampung ini masih menjunjung nilai adat istiadat yang sangat kental. Memang teguh tradisi. Yang lebih menariknya lagi, rumah gadang di sini masih asli berdiri kokoh hingga saat ini. Rasa penasaran saya pun membawa saya sampai ke kampung wisata Seribu Gonjong. Masyarakat yang ramah, alam dan rumah gadang yang berjejer rapi dengan satu arah serta adat yang kental menyambut kedatanganku di sini. Keindahan alamnya membuat perjalanan ini terasa begitu sempurna. Lantunan suara talempong membuatku merasa damai dan terhanyut di setiap pandangan. Aku berjalan di setiap lorong rumah gadang, merasakan betapa ramahnya kampung ini. Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Keseimbangan adat dan masyarakat yang terjaga, tradisi yang berjunjung, disinilah membuat kampung ini terasa asli. Dan bagi saya, ini adalah pengalaman dan cerita yang sangat menarik yang akan saya ceritakan nanti kepada dunia. Dan itulah arti dari sebuah perjalanan. Oke, kembali lagi bersama saya dan kita sudah menonton video barusan, video sebuah wisata dengan banyak sekali rumah gadang dan gonjong-gonjongnya. Tapi akan kita bahas dan kita perkenalkan bintang tamu kita kali ini, Pak Muhammad Abdi. Betul sekali Pak ya? Betul Mario. Silahkan Pak, kalau mau buka masker nggak apa-apa. Kita udah prokes ini udah ketat sekali kita. Oke. Ini di luar aja kita cuci tangan pakai air terjun, nggak pakai galon lagi. Oke, Pak, saya panggil Pak Muhammad Abdi, abang atau gimana ini? Boleh panggil abang aja. Abang aja lah ya, biar makin akrab kita ya. Soalnya saya sering ketemu abang ini menjadi narasumber ini ya, cuap tapi dibayar ya. Oke ya, abang ya biar makin akrab, tapi jangan terlalu akrab loh bang ya. Kemarin-kemarin banyak yang akrab, akhirnya saya minjem duit, saya hilang. Oke, abang ini dekan atau gimana ini ceritanya di kampus Muhammadiyah Sumatera Barat? Terima kasih Mario. Saat ini saya diamanai oleh universitas membantu rektor di waktu rektor 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Alumni dan kerjasama Ya. di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Oh ya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, ini hubungannya dengan video barusan Kampung Sarugu ini apa ini? Hana, ini perannya abang apa di sana ini? Seorang mahasiswa lalu ke Kampung Sarugu ini perannya apa? Sebetulnya pada setiap perguruan tinggi Ya. itu memiliki program
Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma. Jadi kalau di Universitas Muhammadiyah itu di Indonesia kita ada 148 kampus Universitas Muhammadiyah. Oh iya iya. Se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu di samping Tridharma Perguruan Tinggi juga ada Caturdharma. Caturdharma. Ya, Caturdharma yang keempat itu ada penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan, kemudian satu lagi Al-Islam Kemuhammadiyahan. Jadi kehadiran perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia tentu seiring dengan nafas dari Perserikatan Muhammadiyah yang malah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Iya. Tahun 1912. Bagaimana 1912, ya. bisa turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian beramal ma'ruf nahi mungkar. Oke. Salah satu dari kegiatan pengabdian masyarakat kampus itu adalah pelaksanaan ya seperti yang Bang Rio tahu. Iya. Ada KKN. KKN ya. KKN, kuliah kerja nyata. Ya, bukan korupsi kolusi nepotisme, bukan itu. Bukan, ya? bukan itu. Oke. Jadi program KKN ini setiap tahun. Kemudian untuk Kabupaten 50 Kota pada tahun 2019 adalah salah satu dari kabupaten yang menjadi target kampus untuk melakukan kegiatan KKN. Waktu itu ini Bang Rio ngajak saya cerita ini. Ya nggak apa-apa. Ajak bercerita, Abang kan flashback bisa bercerita ya. ke belakang. KKN 2019 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat itu diawali dengan MOU ya, perjanjian. antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Pemkab 50 Kota. Oke, Pemkab. Waktu itu pada akhir Juli 2019 Bapak Rektor kami, Bapak Dr. Riki Saputra bersama dengan Pak Bupati, Pak Irfedi Arbi melakukan penandatanganan kerjasama dalam bidang Caturdharma Perguruan Tinggi tadi. Salah satu programnya adalah pelaksanaan kuliah kerja nyata. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2019 saya diajak oleh Ketua Panitia. Masih ingat ya tanggalnya KKN? ya? Insya Allah kalau memori untuk ingat tanggal lumayan lah. Oke. 25 Juli 2019 saya waktu itu masih menjadi dekan di Fakultas Pariwisata. Diajak oleh Ketua Panitia KKN Pak Insinyur Sevin Rajuta dari Fakultas Pertanian untuk melakukan survei lokasi KKN khususnya di Kecamatan Gunung Omeh. Gunung Omeh ya? Ya, Gunung Omeh. Ada jeruknya ya? Dan kebetulan juga baru kali pertama datang ke sana dan waktu itu ada pertemuan Wali Nagari, Wali Jorong, sekenagarian Koto Tinggi mendiskusikan tentang penempatan mahasiswa KKN. Iya. Dan waktu itu kami bertemu dengan Wali Jorong. Wali Jorong apa Kepala Jorong ya? Wali Jorong. Wali Jorong. Bisa, Kepala Jorong juga bisa. Wali Jorong Sungai Dado. Pak Rici Chandra yang wah saya melihat kok Pak Jorongnya masih muda ya. Iya, muda ini itu. Salah satu modal. Nah, Pak Jorong mengajak kami untuk bertandang ke Sungai Dado. Oke. Katanya sih jaraknya nggak terlalu jauh dari Koto Tinggi. Kamu masih ingat bahasa beliau, carilah kampung kami Pak. Oke ya. Nggak jauh dari Siko. Nah, itu bahasanya Pak Jorong ketika itu. Ya. Dan ya karena Pak Ketua KKN setuju, kami datangi Kampung Sarugo. Waktu itu namanya belum Sarugo. Belum ya? Jadi Sarugo itu munculnya 18 Agustus 2019 pukul 1:30. Waduh. Tengah malam. Tengah malam. 18 Agustus 2020. 2019 Ya. pukul 1:30. Ya. Jadi sebelum tanggal itu nama Sarugo itu belum ada. Aduh, nggak bisa dibulin nih orang. Oke lanjut. Kemudian kami datang ke sana ditemani oleh Wali Jorong. Kemudian tokoh masyarakat, Bapak Datuk Tamtamo, kami coba masuki area Jorong Sungai Dado itu ternyata baru saja memasuki gerbang, ya saya bilang ke Pak Sevin, selaku Ketua Panitia KKN, wah Pak Sevin kok auranya agak beda ya, Iya. masuk ke Sungai Dado dan
ya bagi kami di pariwisata memang ada ya nilai-nilai eksotis tersendiri ketika melihat arsitektur bangunan rumah gadang yang ya kok bisa sejajar seperti ini. Kemudian bagian depan kampung ada masjid. Berarti ini filosofi daerah ini sangat kuat dan tentu memiliki latar belakang pertimbangan para tokoh adat masyarakat leluhur dahulu. Ada sesuatu nih di sini. Kenapa bangunannya bisa harus seperti ini? Kenapa ada masjid di bagian depan kampung? Kemudian ya uniknya lagi mungkin tidak hanya Sungai Dado, di Gunung Ome juga sudah diitari oleh gugusan bukit yang ditanami jeruk limau. Limau. Jadi kalau di Jakarta ada kebun jeruk, di 50 kota pun ada kan? Jesiko ya? Jesiko, ya. jeruk Gunung Ome. Kemudian hampir 1 hari kami di sana dan menjelang sore kita juga mendatangi Monumen Bela Negara. Waktu itu yang bangunannya juga belum selesai. Saya masih ingat mobil Pak Sevin, kami harus ya memutihkan ranting-ranting kayu untuk bisa sampai ke monumen. Bisa melewati itu ya. Karena informasi yang kita dapat ketika itu pembangunan sedang terhenti. Dan sore harinya kita kembali ke Payakumbuh dan singgah juga di Rumah Tan Malaka. Oh iya. Nah, jadi waktu itu di Rumah Tan Malaka lah saya dan Pak Sevin, kami babisi-babisi ya bahas bawa. Pak Sevin itu Sungai Dado tadi kayak secercah surga yang terdampar ke bumi 50 kota gitu kan. Mungkin waktu itu tersenyum membuat Sungai Dado ya. Dan waktu itu saya sampaikan ke Pak Sevin, Pak Sevin ini potensial. Ya, sangat lah ya. Untuk digoreng, bahasanya seperti itu. Jadi saya minta Pak Sevin bantu untuk pertemukan dengan OPD terkait, kemudian beberapa tokoh masyarakat, karena ya spiritnya sebetulnya bukan menggarap menjadi kampung wisata. Tetapi ketika pertama kali sampai ke Koto Tinggi dari arah Simpang Suliki ya dari ya Mario sampai ke Sungai Dado, kita melihat ya infrastruktur, kemudian ciri-ciri kalau kawasan ini pernah menjadi ibu kota Republik, pernah menjadi penyambung nafas NKRI, sepertinya tidak seperti di daerah lain di Pulau Jawa. Keprihatinan ini sebetulnya yang menjadi dasar bagi kami dari kampus. Ya istilahnya kami di kampus itu dakwah bilhal ini memang harus kita lakukan juga di daerah seperti ini. Alhamdulillah tidak berselang sampai 1 minggu. Dario, Pak Rektor kami pun datang. Oh langsung datang. Dibawa Pak Ketua Panitia KKN 29 Juli. 29 Juli 2019. 4 hari. Iya, berarti masih 2019. Ya. Dan di tanggal yang sama Ambo malah ke Solo Selatan. Ke Bidar Alam untuk mencari kesamaan cerita ini. Iya. Karena Koto Tinggi pernah menjadi ibu kota RI, hubungan cerita ini tentu dengan Halaban dan Bidar Alam di Solo Selatan. Berarti ini kita cari ceritanya memori kolektif atau gimana ini? Riset? Memang kami melakukan observasi langsung. Observasi langsung? Ya. Dan ketika Pak Rektor datang bersama Pak Sevin, disampaikan oleh Pak Sevin kedatangan pertama kami. Pak Rektor juga bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat di Sungai Dado, dan ya alhamdulillah Pak Rektor support, dan Pak Rektor langsung perintahkan ke Pak Sevin selaku Ketua Panitia KKN, ya silakan kita Bismillah kita garap ini bersama-sama. Berarti di sana ya perannya ya kampus ya. Ini kan nggak ujuk-ujuk langsung bisa dua api ya. Ada proses panjang yang harus dilewati ya.
Benar Bang ya? Ya betul. Panjang sekali ini kan? Ya sebetulnya kita itu kan tidak mengejar untuk menjadi pemenang di event apapun. Enggak. Tetapi itu udah bonus aja ya. Bagaimana berproses secara maksimal. Iya. Nah ini mungkin yang kami lakukan dengan masyarakat. Pasca kedatangan Pak Rektor ke Sungai Dado pada 29 Juli 2019 itu, ya. Saya sampaikan ke Pak Jorong. Kalau dari Ci, ya kalau spirit perjuangan tentu kita masih mengambil telaah dari Founding Father Indonesia, Soekarno, Hatta, ya benar. Begitupun Tan Malaka. Kami minta waktu itu ya nggak banyak, 5 sampai 10 orang, Pak Jorong. Kalau ada pemuda yang mau fokus serius, 2-3 bulan kita bersama-sama, insya Allah untuk tahap awal ini bisa kita buka. Serius ya? Serius. Bang ya, yang benar-benar serius, anggaran nanti lah ya. Kami nggak pernah bicara uang. Iya. Di awal itu karena semangat, komitmen itu lebih utama. Oke. Dan tanggal 8 Agustus 2019 hari Jumat itu pertemuan pertama kami. Iya. Dengan masyarakat Jorong Sungai Dado. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat karena yang punya kampuang itu kan nenek mama tokoh masyarakat. Kalau generasi muda, Paripagana Nagari, ya mungkin peran kita sebagai eksekutor di lapangan. Ya. Jadi setelah kita diskusi di Balai Sungai Dado ketika itu, mulai dari setelah Jumat sampai menjelang asar, kita berdiskusi tentang sebetulnya pemberdayaan masyarakat, kemudian bagaimana juga mengoptimalkan potensi yang ada. Dan singkat cerita, kalau diceritakan Bana panjang nanti. Ya panjang ya, bisa 3 hari 3 malam nanti. Singkat cerita, orang tua kita, tokoh masyarakat di sana setuju. Karena spiritnya yang tadi, kawasan ini pernah menjadi ibu kota RI. Oke. Dan kita mengajak kalau sebetulnya pengembangan kawasan wisata itu hanya salah satu cara agar perhatian publik itu cukup tinggi ke kawasan tertentu. Kemudian asar kami break, setelah asar sampai menjelang maghrib kami berdiskusi dengan unsur Bundo Kanduan. Oke. Nah ini barusan abang ngomong break ya. Karena ini segmen 1 ini sudah 15 menit, kita sambung dulu nanti setelah segmen 2 Bang ya. Kita break sejenak.